Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Usai calling Beckham, putra Patrick Kluivert terbuka panggil lagi pemain anyar untuk timnas Indonesia. Dipastikan bukan Elkan Bagot. Siapakah pemain baru kejutan tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Jawaban mengejutkan Lily Pali secara belak-belakan. Saat ditanya soal timnas sekarang, netizen auto nostalgia. Stefano Lily Pali akhirnya buka suara tentang perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Jawabannya bikin banyak orang terdiam dan mengingat masa-masa emosional di lapangan. Simak detail lengkapnya di sini. Wah, super kejutan. Cina nyaris menyerah. Kondisi terkini bikin mereka lambaikan bendera putih lawan Indonesia. Menjelang duel panas lawan timnas Indonesia, kabar mengejutkan datang dari kubu Cina. Situasi internal mereka benar-benar kacau hingga disebut-sebut seperti sudah menyerah sebelum bertanding. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Benar-benar bikin geger se-Asia. Kluivert kaget. Pemain timnas Indonesia tampilkan hal tak terduga di hari pertama TC. TC baru dimulai, tapi para pemain timnas langsung gaspol dan bikin pelatih barunya geleng-geleng kepala. Bukan cuma semangat, tapi juga kualitas individual yang bikin Kluivert terpukau. Apakah ini pertanda timnas siap meledak? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Usai calling Beckham, putra Patrick Kluivert terbuka panggil lagi pemain anyar untuk timnas Indonesia. Dipastikan bukan Elkan Bagot. Siapakah pemain baru kejutan tersebut? Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membuka peluang memanggil lagi pemain anyar ke TC setelah Beckham putra. Setelah Beckham putra, Patrick Kluivert membuka peluang untuk memanggil lagi pemain ke TC timnas Indonesia. Timnas Indonesia memulai latihan perdana mereka dalam TC di Bali United Training Center, Gianyar, Bali pada Senin (26 Mei 2025). Sebanyak 22 pemain telah hadir dalam latihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert tersebut. Untuk menu latihan perdana, Patrick Kluivert hanya menginginkan para pemainnya untuk mengembalikan ball feeling setelah sebagian dari mereka menyelesaikan musim bersama klub. Ini adalah pertama kali mereka berkumpul untuk melihat kondisi mereka setelah tidak bermain lama, kata Patrick Kluivert. Mengembalikan ball feeling untuk melakukan hal penting di sini di Indonesia. Secara mental fantastik, semua pemain ingin bermain, mereka ingin melakukan sesuatu dengan tim. Ya, kita akan lanjut latihan. Ini pertama kali kita berkumpul di sini. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang saat lawan Australia dan Bahrain. Jadi kita punya waktu untuk melihat lagi apa yang harus dilakukan saat pertandingan, tambahnya. Sebanyak 10 pemain belum terlihat di latihan perdana kali ini. Kluivert menjelaskan sebagian besar masih dalam perjalanan. Justin Hubner baru datang dengan Calvin Verdon, ujarnya. Mes dalam perjalanan, Jay masih dalam perjalanan, Martin Paes belum di sini. Jadi 5 hingga 6 pemain belum ada di latihan. Tetapi kami tetap bisa memiliki latihan yang baik, tambahnya. Kondisi Sandy Walsh diragukan setelah Patrick Kluivert mengonfirmasi pemain Yokohama F. Marinos itu cedera. Bahkan sang pelatih juga tak yakin Sandy bisa datang ke TC. Sandy masih cedera, saya berbicara dengan dia kemarin, kata Kluivert. Masih tidak yakin dia bisa datang atau tidak. Kami harus mengecek dengan dokter kami dan dokter di Yokohama untuk melihat kemungkinan Sandy bisa bergabung, tambahnya. Dengan situasi ini, Patrick Kluivert pun sangat terbuka bisa memanggil pemain lagi untuk bergabung.
Salah satunya Beckham Putra yang diumumkan lebih dulu telah menggantikan Septian Bagaskara karena penyerang Dewa United itu mengalami cedera. Septian cedera yang kami tahu, Ragnar juga cedera sayangnya. Mungkin saya bisa memanggil pemain lain, tambahnya. Sayangnya pemain yang akan dipanggil dipastikan bukan Elkan Bagot. Patrick Kluivert memastikan bila bek Ipswich Town tersebut masih fokus terhadap klubnya sehingga tidak ingin dipanggil ke timnas dulu. Saya sudah bicara dengan Elkan, tapi dia khawatir kehilangan posisi di klubnya ketika saya panggil dia, jadi saya belum bisa panggil dia, tutupnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care. Jawaban mengejutkan Lily Pali secara belak-belakan. Saat ditanya soal timnas sekarang, netizen auto nostalgia. Stefano Lillipali akhirnya buka suara tentang perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Jawabannya bikin banyak orang terdiam dan mengingat masa-masa emosional di lapangan. Simak detail lengkapnya di sini. Stefano Lillipali memberikan jawaban berkelas saat ditanya terkait perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Timnas Indonesia akhirnya memulai pemusatan latihan dalam kurung TC jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani 2 laga penting pada Juni 2025 ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian dalam laga terakhir putaran ketiga, tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka. Untuk menghadapi 2 laga krusial ini agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai TC di Bali pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Dalam TC ini dipastikan ada beberapa pemain baru dan ada juga wajah yang sudah lama tak ada kembali terlihat di skuad Timnas Indonesia. Pemain yang sudah lama tak mendapat panggilan ke skuad Garuda akhirnya kembali yakni Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC itu diketahui pernah menjadi salah satu langganan Timnas Indonesia. Akan tetapi setelah itu pemain naturalisasi tersebut sempat lama tak dipanggil ke Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Stefano Lillipali terakhir bergabung dan memperkuat skuad Garuda saat lawan Turkmenistan pada September 2023. Setelah itu pemain berusia 35 tahun tersebut tak kunjung mendapat panggilan kembali ke tim Merah Putih. Walaupun saat ia tampil mentereng bersama Borneo FC pada 2024 lalu, tetapi Stefano Lillipali tak dipanggil. Ini sempat mengejutkan karena sejak 2016, Stefano Lillipali sudah menjadi salah satu pemain andalan skuad Garuda. Namun di era Shin Tae-yong ia tergantikan dengan para pemain muda. Akan tetapi setelah lama menepi, Stefano Lillipali mendapat panggilan kembali dari pelatih anyar skuad Garuda yakni Patrick Kluivert. Pemain kelahiran Arnhem 10 Januari 1990 itu dipanggil Patrick Kluivert untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang lawan Cina dan Jepang. Seperti diketahui, pertandingan melawan Cina dan Jepang ini menjadi laga penting apabila tim ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda yang saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin tersebut bisa menuntaskan putaran ketiga dengan finish di peringkat 4 besar.
Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat untuk kembali berjuang mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Bahkan peluang lolos langsung masih ada karena posisi kedua klasemen grup C masih terbuka lebar. Ini karena dengan sisa 2 laga yang ada, Timnas Indonesia hanya beda 4 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua klasemen grup C. Untuk itu, apabila Australia terpeleset dalam 2 laga dan Timnas Indonesia menang beruntun, peluang itu terbuka lebar. Walaupun ada syarat lainnya agar Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen grup C pun menelan kekalahan dalam 2 laga terakhir. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, untuk itu Patrick Kluivert pun memanggil pemain terbaik. Apalagi skuad Garuda bakal kehilangan beberapa pemain dalam laga melawan Cina nantinya. Ini karena ada beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu dan juga terdapat juga yang menepi karena cedera. Untuk itu, Stefano Lillipali dipanggil dengan harapan pemain berpengalaman tersebut bisa membantu skuad Garuda nantinya. Stefano Lillipali yang memiliki 30 caps bersama Timnas Indonesia pun mengungkapkan perbedaan tim merah putih dulu dan sekarang. Ini karena Lillipali diketahui telah membela Timnas Indonesia lama, sehingga ia mendapat beberapa pertanyaan. Pemain berusia 35 tahun tersebut saat ditanya apa perbedaan dari Timnas Indonesia yang dulu dan sekarang, ia memberi jawaban yang sangat sederhana. Menurutnya perbedaannya yakni sekarang lebih banyak pemain naturalisasi. Ya, sekarang banyak pemain naturalisasi juga dan ada hal lain juga, ujar Stefano Lillipali. Stefano memang mengakui ada perbedaan karena ia sudah merasakan dilatih beberapa pelatih dari Jackson F. Thiago, Alfred Riedel, hingga Patrick Kluivert saat ini. Untuk itu, Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang memiliki pengalaman bersama Timnas Indonesia dan telah merasakan perbedaan dari setiap pelatih. Ia mengakui ada perbedaan, tetapi tak mengungkapkan secara rinci kecuali soal banyaknya pemain naturalisasi. Namun meski baru bergabung, ia bisa beradaptasi dengan baik, bahkan perkenalan dengan para pemain lainnya pun dianggap tak ada masalah. Untuk itu, alih-alih berbicara soal perbedaan yang ada di dalam skuad Garuda, ia justru ingin fokus bersama Timnas Indonesia. Menurut Vano, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga fokus agar bisa meraih kemenangan dalam 2 laga nanti. Pasalnya, 2 laga ini bakal menentukan nasib Timnas Indonesia, mereka layak melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Tapi yang penting kita fokus untuk sekarang, bukan yang dulu. Target kita saat ini fokus untuk Piala Dunia, tutur Stefano Lillipali. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Wah, super kejutan. Cina nyaris menyerah. Kondisi terkini bikin mereka lambaikan bendera putih lawan Indonesia. Menjelang duel panas lawan Timnas Indonesia, kabar mengejutkan datang dari kubu Cina. Situasi internal mereka benar-benar kacau hingga disebut-sebut seperti sudah menyerah sebelum bertanding. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dapat manfaatkan peluang dari kondisi kurang menguntungkan dari Cina jelang bersua beberapa hari lagi. Diketahui para pemain Timnas Indonesia sudah menjalani training center di Bali yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert.
Tapi belum diikuti oleh semua pemain, tercatat ada 22 dari 32 pemain yang hadir dalam sesi latihan perdana Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Terbaru, akhirnya ada pemain Persib Bandung dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu diumumkan langsung oleh Patrick Kluivert yang memanggil punggawa Persib Bandung, Beckham Putra. Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung, Beckham Putra. Saya senang menyambutnya di tim nasional Indonesia, ungkap Patrick Kluivert dilansir dari Instagram Timnas. Dua pertandingan ini sangat penting sebagai penentu langkah Timnas Indonesia menuju ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Terlebih lagi pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia takluk 1-2 dari Cina saat masih diasuh oleh Shin Tae-yong. Di samping itu, Timnas Cina sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Media dan pengamat mengkhawatirkan kondisi Timnas Cina karena mengalami sejumlah masalah. Media Cina mengkhawatirkan kondisi tim kesayangannya usai pemain kunci mereka cedera. Media Cina belak-belakan soal kondisi tim yang dilatih oleh Branko Ivankovic. Bagaimana tidak, pemain andalan mereka harus absen, dia adalah Lei Wu. Lei Wu merupakan winger kanan yang bermain saat Cina berhasil menang atas Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Menurut laporan media Cina, Lei Wu akan melewatkan 2 pertandingan dan meninggalkan tim lebih awal. Tim nasional sepak bola Tiongkok mengadakan 2 sesi latihan hari itu. Le Wei yang telah jogging sendirian di pinggir lapangan selama 2 hari terakhir, absen pada sesi latihan pertama pada pagi hari tanggal 26 Mei. Dilansir dari Sport China, tampaknya akan sulit baginya untuk melanjutkan latihan bersama tim. Sangat mungkin dia akan meninggalkan tim lebih awal dan melewatkan 2 putaran terakhir dari 18 pertandingan teratas bulan depan, sambung laporan media Cina. Namun dilihat dari situasi di lapangan yang ditunjukkan sang pemain setelah bergabung dengan tim, disebutkan bahwa kondisi tubuh Lei Wu belum pulih dalam kondisi ideal, sehingga belum bisa berlatih bersama seluruh tim. Dalam kasus ini, tim nasional sepak bola Cina dapat mengizinkan pemain tersebut meninggalkan tim dan membiarkannya berkonsentrasi pada perawatan, tulis media Cina. Atas kondisi tersebut, skuad Timnas Indonesia punya peluang lebih untuk meraih kemenangan kandang kedua saat menjamu Cina dan merebut 3 poin. Pasalnya, tim asuhan Branko Ivankovic saat ini dinilai lebih lemah daripada tim nasional Indonesia. Tak hanya itu, daftar skuad Tiongkok itu juga diremehkan oleh sejumlah media setempat lantaran pelatih kepala Ivankovic menyimpan daftar yang hampir sama dari Maret lalu. Saat itu Cina tidak bermain baik hingga mengalami 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Australia, di mana hal itu juga mempengaruhi mentalitas para pemainnya jelang menghadapi Indonesia. Kendati demikian, ada satu wajah baru yang muncul, yaitu gelandang bertahan Yang Mingyang. Ia pernah bermain klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers pada 2018 dan pindah ke Spanyol membela Jumilla. Dengan pengalaman yang beragam di Eropa, tapi ini adalah pertama kalinya pemain berusia 29 tahun itu dipanggil ke tim nasional Cina. Sebelumnya, ia hanya bermain untuk tim muda dalam kurung U16 hingga U20 Swiss karena merupakan kelahiran Swiss. Selain Yang Mingyang, seluruh 26 wajah yang tersisa adalah mantan pemain. Lini serang yang menjadi kekhawatiran dan masalah besar bagi Cina, Lu Wei, pemain senior mereka, mengalami cedera dan dicoret oleh Branko Ivankovic. Dalam 2 pertandingan terakhir di bulan Maret, Cina gagal mencetak gol dan serangan yang tidak ada pola hingga dinilai membosankan. Hal itu benar-benar membuat Branko Ivankovic berada dalam tekanan. Belum lagi tim Cina kurang disegani karena kemampuan bertahannya. Hal ini sangat bisa dimanfaatkan oleh striker yang haus gol dari Indonesia, yakni Ole Romani. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Benar-benar bikin geger se-Asia. Kluivert kaget. Pemain timnas Indonesia tampilkan hal tak terduga di hari pertama TC. TC baru dimulai, tapi para pemain timnas langsung gaspol dan bikin pelatih barunya geleng-geleng kepala. Bukan cuma semangat, tapi juga kualitas individual yang bikin Kluivert terpukau. Apakah ini pertanda timnas siap meledak? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku ada hal yang membuatnya terkejut dari para pemain saat latihan perdana. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali untuk pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC Timnas Indonesia tersebut berlangsung Bali United Training Center, Sukawati, Kabupaten Gianyar pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025, sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Dalam sesi latihan itu, baru 22 dari 32 pemain yang memenuhi panggilan. Sementara sisanya sedang berada di perjalanan menuju Pulau Dewata. Patrick Kluivert mengaku terkejut dengan mental pasukannya yang begitu bersemangat dan antusias jelang laga Juni mendatang. Secara mental fantastik, semua pemain ingin bermain, mereka ingin melakukan sesuatu dengan tim, ujar Patrick Kluivert usai latihan. Pelatih asal Belanda ini mengungkapkan para pemain memiliki waktu yang lebih panjang untuk menghadapi Cina dan Jepang nanti. Ya, kita akan lanjut latihan. Ini pertama kali kita berkumpul di sini, ujar ex bintang Barcelona tersebut. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang saat lawan Australia dan Bahrain. Jadi kita punya waktu untuk melihat lagi apa yang harus dilakukan saat pertandingan, sambungnya. Sementara itu, Patrick Kluivert mengubah komposisi pemain yang akan mengikuti TC setelah Septian Bagaskara dicoret. Penyerang Dewa United ini harus menepi untuk beberapa waktu ke depan karena mengalami cedera yang membuatnya absen. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil bintang Persib Bandung yang baru menjadi juara Liga 1, Beckham Putra Nugraha. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Alhamdulillah, kabar bahagia hari ini. Comeback Kevin Dix. Garuda dapat suntikan kuat jelang laga hidup mati versus Cina. Timnas Indonesia dapat kabar gembira jelang laga terakhir grup kualifikasi. Kevin Dix kembali dari cedera dan langsung bergabung dalam persiapan tim. Daya tahan dan pengalaman Eropanya jadi harapan baru. Simak fakta lengkapnya di sini. Kembalinya Kevin Dix jelang laga Timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 berpotensi menggagalkan Eliano Reijnders mencetak rekor bersejarah bersama skuad Garuda.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Kamis (5 Juni 2025) mendatang. Laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi krusial bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan demi menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan penting tersebut, kabar baik datang dari Kevin Dix yang telah pulih dari cedera. Kepastian tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi FC Copenhagen, klub asal Denmark yang diperkuat sang pemain. Dalam laporannya, FC Copenhagen mencantumkan nama Kevin Dix dalam daftar pemain yang dibawa untuk menghadapi FC Nordsjælland pada Minggu (25 Mei 2025) malam waktu Indonesia Barat. Sebagai catatan, Kevin Dix sempat absen cukup lama sejak pertengahan April 2025 dan melewatkan 8 pertandingan bersama FC Copenhagen akibat cedera. Kembalinya Kevin Dix tentu menjadi angin segar bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Meski baru tampil 3 kali bersama Garuda, kontribusinya dalam bertahan dan menyerang sangat signifikan. Bahkan dalam laga terakhir melawan Bahrain, mantan pemain Fiorentina itu menjadi salah satu kunci kemenangan Indonesia. Namun di balik kabar baik ini, Eliano Reijnders justru terancam kehilangan peluang mencetak sejarah. Pulihnya Kevin Dix membuatkan Reijnders tampil sebagai starter utama di posisi wingback kanan semakin mengecil. Saat Kevin Dix masih diragukan tampil, nama Eliano Reijnders sempat dijagokan untuk mengisi posisi tersebut. Penampilan impresifnya di Eredivisie Belanda dalam beberapa laga terakhir turut memperkuat prediksi itu. Jika tak mendapat kesempatan menjadi starter, Reijnders pun berpotensi gagal mencatatkan debut sebagai starter bersama Timnas Indonesia. Meski sudah mengoleksi 3 caps, pemain berusia 24 tahun itu belum pernah tampil sejak menit pertama. Terlepas dari siapa yang akan diturunkan sebagai starter, seluruh pemain Timnas Indonesia wajib mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tetap terbuka. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka terpaut 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, yakni batas akhir untuk tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan 2 laga tersisa, peluang Indonesia untuk menyalip Australia masih terbuka. Namun syaratnya mereka harus menyapu bersih kemenangan, termasuk saat tandang ke markas Jepang di laga pamungkas.